Teman-teman, ingatkah Anda dengan gemerlap layar tancap, di mana tawa dan kebersamaan menyatu di bawah langit malam? Inilah warisan Persatuan Film Keliling Indonesia atau Perfiki yang telah menemani kita lintas generasi. Namun, zaman terus berubah dan Persatuan Film Keliling Indonesia pun berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari layar tancap ke live streaming TV, Perfiki membuktikan bahwa cinta pada film tak mengenal batas, terus berinovasi menjangkau jutaan pemirsa di seluruh negeri. Saya mencoba dengan kehadiran bioskop ini, dia multifungsi, itu membangun sebuah ekosistem kerakyatan yang baru yang hadir di kecamatan bukan kabupaten. Iya, tahu Bapak memindahkan bioskop dari kota ke kecamatan. Efeknya banyak. banyak. Dan inilah yang akan segera hadir, Bioskop Rakyat atau Biosra. Sebuah konsep revolusioner yang digagas oleh Bapak Endiarto, bukan hanya sekedar menonton, tapi juga membuka pintu bagi kemandirian ekonomi, ruang kreativitas, pengembangan percepatan ekosistem ekonomi kerakyatan. Bioskop Rakyat, dari kita, oleh kita, untuk kita, segera hadir membawa harapan dan inspirasi bagi anak negeri. Selamat pagi, Pak Endi. Apa kabar, Pak? Pagi. Maaf nih ganggu waktunya, Pak. Ya. Kemarin kan saya sempat baca review media berita, Pak. Bapak kan hari ini Ketua Umum Perfiki. Ya. Perfiki ini, maaf kalau saya salah, mau diluruskan, perusahaan? Bukan, Perfiki adalah Persatuan Film Keliling Indonesia. Persatuan Film Keliling Indonesia. Iya. Oh, kalau yang dulu kita kenal layar tancap itu. Misbar. Misbar ya. Jadi saya waktu kecil dulu saya tuh di Ciamis tuh di lapangan itu. Emang sekarang udah besar? Saya sudah merasa besar, tinggi sekarang. Kalau dulu saya masih kecil itu di lapangan Benteng itu ada film gue tanya. Rame sekampung. Iya, pengumumannya lapang. pakai mobil bak, pakai corong toa. Halo, saksikan ini. Iya, dia ada film. Si Buta dari Gua Hantu. Nah, itu dia. Gitu. Zaman itu saya masih SD. Di lapangan. Ya, dan pada akhirnya perkembangan waktu mungkin sudah tidak seperti itu lagi. Betul, ya, iya. Nah, jadi ada nggak Pak yang mau Bapak sampaikan terkait perubahan cara Perfiki tetap menjadi bagian dari masyarakat untuk mensosialisasikan film itu, Pak? Jadi Perfiki ini kalau buat kami adalah legend banget karena dia berdiri itu sekitar tahun 93 dan dalam kepungresnya dulu sempat menjadi usaha yang begitu laris dan diminati pada zaman dahulu itu, dan saya juga termasuk waktu dulu senang ngikutin gitu, bukan karena nonton tapi keramaiannya di sebuah daerah, dan itu selalu di daerah pinggiran kan ya. Nah, kalau di kota pun ya di kampung-kampung dan sebagainya. Sampai saat ini gimana? Anggota kita masih banyak, tetapi sudah tidak bisa untuk membuka satu showbiz pertunjukan seperti zaman dahulu. Apa yang mereka lakukan, mereka hanya melayani untuk penduduk yang punya hajat. Iya, Nah, ada itu yang masih hajat, ada sampai saat ada yang ini. hajat nonton film. Betul. Masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini anggota kami masih menerima. Nah, kami dari Perfiki melihat perkembangan era digital ini, kami harus berpikir kalau kita tidak dinamis mengikuti era pada zamannya, kita kan susah apapun. Kayak dulu orang jualan fisik warung, sekarang digital harus online. Perbankan juga gitu, sudah online semua, cashless. Nah, kami juga berpikir, makanya Perfiki sejak 3 tahun kemarin kita sudah membuat suatu program bertransformasi ke digital. Perfiki bertransformasi ke digital. Iya. Berarti gimana tuh Pak maksudnya, Pak? Ya, itu ada beberapa, artinya dari film keliling layar tancap yang sekarang sudah tidak membumi lagi karena era digital. Bagaimana supaya tetap masyarakat bisa menikmati film-film era Perfiki. Kalau Perfiki itu zaman dahulu film-film nasional, perjuangan kayak gitu. Nah, tapi bagaimana saat ini tetap bisa eksis, kita bertransformasi dalam bentuk satu, kita buat TV digital. TV streaming, namanya perfiki.tv. Catat teman-teman. Yang kedua, kita juga membuat sekarang eranya berita online. Kita buat juga portal berita namanya perfiki.com. Nah,
Dan yang ketiga yang merupakan program jangka panjang dan program yang gede adalah kalau Perfiki itu zamannya adalah kita film keliling sesuai dengan yang ngundang, yang bayar. Hari ini kita memiliki satu konsep, kita udah capek keliling. Oke. Nah, kita mau menetap, tapi dengan standar yang sama, dengan harga tiket yang sama. Bentar, Pak. Gitu. Tapi bukan mobil keliling ya. Ya bentar, ini saya rekam kan. Ini saya menangkap satu peluang nih. Di saat Perfiki bertahun-tahun ya dulu ya, berkeliling, Betul. Pak Ketua menyampaikan bahwa ke depan dalam waktu dekat Perfiki tidak lagi keliling tapi menetap. Capek ya. Kan sudah ada sinema, Pak. Sudah Ya, ada bioskop betul. ini. Ya. Apakah memang Perfiki arahnya ke sana atau memang bagaimana, Pak? Mungkin sedikit aja, Pak. Iya. Jadi Tapi gini. Pak Punten, ini kalau memang tidak boleh direkam, sampaikan. Karena ini saya melihat peluang di sini, Pak. Iya, iya. Jadi gini. Riset yang sudah dilakukan saat ini baik dari regulator pemerintah dan pelaku perusahaan film dan juga masyarakat penikmat film. Jadi ada 3 perspektif. Dari pemerintah sendiri sebagai regulator yang pemegang kebijaksanaan film, pemerintah mengakui dan menyadari belum bisa mampu memberikan layar atau bioskop secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Mengaplikasi daripada sila kelima Pancasila, keadilan yang merata. Belum bisa. Yang ada saat ini, seperti yang tadi dikatakan, bioskop-bioskop itu yang disebut sinema adanya baru di kabupaten, di kota-kota besar. Iya. Nah, Iya, di daerah sana nggak ada Nggak bioskop. ada. Nggak ada bioskop. Gitu. Oke, saya paham nih. Saya menangkap frekuensi yang sama. Lanjut. Nah, yang kedua dari pelaku industri perfilman, mereka juga mengakui membutuhkan tambahan layar yang begitu banyak. Sehingga bukan hanya random, tapi bisa masif seluruh daerah wilayah Indonesia, masyarakat itu terjangkau dengan layar film. Yang saat ini masih dominasinya di ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Berat nih, Pak. Saya paham nih, Pak. Oke, berarti Yang ketiga, ntar dulu. Lanjut. Dari penikmat film masyarakat, udah banyak masukan, komplain, permohonan dari masyarakat yang pasti di luar ibu kota kabupaten, yang di pinggiran. Oke. Apalagi daerah 3T. Terluar, terdalam, tertinggal, mana? Mereka menyatakan kami nggak bisa menikmatin hiburan seperti yang masyarakat kota. Catat itu, Pak. Jadi masih ada ternyata disparitas yang begitu gede di dalam industri perfilman hiburan yang disebut bioskop itu. Nggak ada. Coba kalau bayangkan di daerah kecamatan, nggak usah desa aja, nggak usah jauh-jauh, masih di Jabodetabek, daerah Bogor pinggir sana, Sukabumi pinggir, mereka untuk bisa nonton bioskop harus melaju kurang lebih berapa? Paling enggak 15 atau 20 kilo kan? Dan harga tiket berapa? Paling murah 30.000. Berarti Pak Ketua, Pak Ketua Perfiki berpikir bahwa layar itu akan digeser ke pelosok-pelosok itu. Iya. Pak, ini saya rekam loh, Pak. Iya, bagus ya. Udah lama nggak ngomong terkait perfilman karena jujur Pak Endi ini sosok yang ya saya kagumi juga. Beliau juga motivator dan di dalam film ini banyak lah. Terlebih kemarin sempat viral, tapi saya segmen ini tidak bahas itu, Pak. Iya. Oke, kalau gitu Pak, terkait Jadi perfilman, Pak. itu salah satu keinginan kita dalam memenuhi 3 elemen daripada bangsa negara, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Di mana ini kesenjangannya terjadi. Jelas loh di depan mata ini. Jelas itu, tapi tidak bisa terpenuhi sudah berpuluh tahun sampai hari ini. Nggak ada, pemerintah nggak bisa turun tangan juga karena keterbatasan biaya, regulasi. Iyalah, masa dia harus bikin bioskop sampai pelosok? Nah, yang kedua, pelaku sendiri yang punya bioskop, kenapa juga tidak membuat di Hanya di kota-kota daerah-daerah besar aja ya? Nah, terakhir ada salah satu bioskop yang jaringan yang terbaru, itu kita semua senang, berharap wah ini bisa memenuhi dengan harga tiket yang murah, tapi kenyataan dia membangun harga tiketnya minimal 30.000. Bapak ini berbicara tiket murah,
tapi bisa menikmati bioskop. Betul, itu kan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah mestinya. Iya sih. Yang berupaya ingin memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi ya itu niat, nama itu konsep. Wow. Nah, tapi kan aplikasinya, coba Anda datang Bung Elhan ke daerah-daerah, apalagi di luar Jawa. Saya main ke daerah pelosok, teman-teman saya juga nggak ada bioskop, nggak ada apa. Nggak ada. Nonton film nggak ada. Padahal, Iya. padahal maaf ya, mall ada, tapi nggak ada bioskop di sini katanya. Mereka nonton dari handphone. Terus ya platform digital yang tidak bisa saya sebutkan itu kan yang Iya. berbayar itu tuh. Iya. Mereka nonton di situ. Betul. Ya, tapi gagasan Pak Ketua kalau berpikir bertransformasi dan menggeser layarnya dari pusat ke daerah, itu mengobati kerinduan Pak sebetulnya. Di saat masyarakat atau kita semua ingin berkumpul Betul. nonton film gitu. Iya, jadi itulah yang menjadi beban pemikiran. Hari ini faktanya banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati. Dan ini kesenjangan yang begini. Hanya di kota besar semuanya. Makanya ya urbanisasi ya udah, jangan disalahkan kalau daerah kosong. Kemarin ketika kita launching film yang viral itu, kita dapat masukan, nggak jauh-jauh dari daerah Serang. Pak, kami nggak bisa nonton, nggak ada bioskop di sini. Hah? Oh iya, nggak ada. Nggak ada, Ini Pak. dia. Gimana caranya? Bener Pak, saya juga lagi ada di pelosok, masih di Jawa Barat di pelosok. Saya bilang itu Pak Endiarto itu, aduh bos saya itu, saya bilang kan. Nggak ada kan? Nggak tahu mereka. Iya, itulah saya. Justru mereka malah tahu, saya sebut aja ya, terkait merah putih One for All itu dari TikTok. Betul, dari sosmed kan? Dari sosmed. Iya. Cuma kan hanya secuplik. Disitulah. Jadi sudah lama kami berpikir gimana caranya, dan ini butuh effort yang besar, butuh dukungan yang besar memang iya. Tapi kembali lagi, kalau segala sesuatu demi kemaslahatan orang banyak di bumi ini lalu kita hanya wait and see dan hanya menunggu ketika semuanya sudah preparing, nggak ada yang bisa jalan. Tiba-tiba dunia berubah, tiba-tiba ada meteor jatuh jebrut terbakar habis kayak kemarin. Ini maksudnya Bapak, tadi saya sempat menangkap Pak Endi menyatakan bahwa kalau kita menunggu, satu, kita akan ketinggalan. Pasti. Apakah Bapak di sini membuka peluang kerjasama, Pak? Iya, Karena saya yakin kalau yang namanya layar bioskop, entahlah itu, saya belum tahu ya konsep beliau seperti apa. Apalah itu namanya yang digeser ke sebuah desa atau daerah kecamatan, daerah pinggiran. Itu kan perlu, seperti yang Bapak sampaikan, effort yang tinggi. Betul. Apakah ruangannya harus ini atau kembali ke lapangan terbuka? Iya. Mungkin Pak sedikit minta bocoran Pak, karena ini saya menangkap peluang Pak. Iya. Jadi kalau buat saya ini bukan bocoran tapi merupakan informasi kepada kawan-kawan di daerah. Bahkan saya sih lebih menginisiasi kawan-kawan yang di pusat, yang sudah dalam taraf yang middle up. Ayolah, kalau kita memang ngomong darahku merah putih gitu, kita harus lebih punya tanggung jawab kepada di daerah, karena Indonesia ini kan bukan hanya di Kota. provinsi, kabupaten, kota aja. Maaf, kota-kota. Gitu loh. Terus Nah, sama seperti program pemerintah saat ini kan sampai ke desa-desa. Itu bagus sebagai regulator, nah, tapi kita mau bukan hanya dari satu fragmen aja, tapi ada fragmen yang lain. Kesenjangan karena kami di industri film dan berpikir menjadi bagian daripada masyarakat perfilman gitu. Masyarakat perfilman itu kan luas. Pengusaha bioskop, pemerintah, organisasi, pelaku, kru dan sebagainya itu termasuk masyarakat film. Peran serta kita apa? nah ini sesuai Gitu. dengan di belakang Bapak nih. Iya, Saya jadikan pertanyaannya, boleh ya? Iya. Ya, Pak Endi, izin saya bertanya. Sebetulnya peran serta masyarakat terhadap perfilman Indonesia itu apa, Pak? Nah, kalau saya masyarakat perfilman dalam posisi sebagai pelaku di organisasi film, maka saya harus berbuat sesuatu. Oke. Kalau saya sebagai pemerintah regulasi, peran serta saya untuk masyarakat, untuk film apa? Saya harus berbuat sesuatu yang nyata untuk masyarakat. Nah, peran serta pemerintah untuk masyarakat buat film apa?
harus ada toh. Yang bukti nyata bukan untuk kota aja. Ya. Peran serta bagian saya sebagai pengusaha film, pelaku industri, buat masyarakat apa? Bukan buat pengusaha film aja yang punya uang, investor, buat masyarakat yang di pinggiran. Iya, apa itu saya tanya Nah, apa? kalau Pak? saya bagi pelaku industri dan perfilman lewat Perfiki yang menjadi organisasi saya mau nggak mau harus membawa hiburan ini ke daerah-daerah pinggiran minimal di ibu kota kecamatan. Artinya saya harus membawa Perfiki yang dulu film keliling menjadi film permanen, bioskop permanen di kecamatan dengan segmented, dengan konsep yang SS1 cinema, tapi ini konsumsi untuk masyarakat. Spesial adalah harga tiketnya harus menjangkau. Tiket menjangkau kata terakhir Iya. Bapak, dan saya kutip sedikit. Bapak memindahkan bioskop ke level kecamatan. Iya. Bikin kecamatan di bioskop. Kebalik. Bikin bioskop di kecamatan. Saya sampai ke kursi. Bikin bioskop di kecamatan. Betul. Wah, effortnya tinggi, Pak. Ini Bapak sudah sangat jelas melalui wawancara ini saya menangkap Bapak mengajak peluang kerjasama dengan pengusaha. Betul, karena kalau terus terang kami berdiri sendiri tentu nggak mampu. Cuma kami memiliki talenta, memiliki legal standing position, kami bisa mewujudkan ini dengan sebuah konsep yang kita sudah buat. Poinnya adalah gini, Perfiki akan membangun bioskop-bioskop di kecamatan di seluruh Indonesia. Dan ini mereka kecamatan di luar yang kota, mereka belum dijangkau, belum mendapatkan fasilitas infotainment hiburan. Dan kami memiliki niat itu. Terobosan breakthrough yang besar, yang tadi saya bilang butuh effort. Karena itu kesempatan ini Bung Elwan datang, saya sampaikan kita memiliki program membangun bioskop di kecamatan yang kita namakan itu bioskop rakyat. Bioskop rakyat kecamatan apa? Kecamatan apa? Gitu loh. Wow, menarik nih Pak. Ini saya baru Bioskop rakyat. Karena memang untuk rakyat. Definisi rakyat kan selalu tadi saya bilang kan, rakyat, masyarakat, dan itu kan selalu minor. Yes. Kami membangun bioskop rakyat dengan tiket weekday-nya 10.000. Wah, Tapi 10.000 apakah kayak layar tancap? Enggak. Ini tetap konsepnya ya ruangan tertutup kayak bioskop peredam, kursinya kursi teater, audio, AC sama dengan kapasitas hanya 100 penonton. 100 kursi. Dan kita memiliki konsep itu sudah. Bapak bukan hanya memindahkan bioskop ke kecamatan, tapi Bapak juga memindahkan ada layar, ada sound system, kursi dan lain-lain ke kecamatan dengan harga yang terjangkau. Harga tiket. Harga tiket yang terjangkau, Pak. Ini bukan hanya bentar, apa mungkin kebangkitan film Indonesia dari sini ya? Iya, bisa jadi. Soalnya setiap kecamatan orang Harus- pada nonton film. Iya. Kalau saya di kecamatan mau nonton harus, ada film nasional perjuangan, harus ke kabupaten. Iya. 15-20 kilo dan saya nggak mungkin nonton berangkat sendiri. Iya. Minimal 2 orang goncengan. Oke. Belum makan jajannya. Tiketnya 32, 60.000. Waktunya. Nah kalau di kecamatan itu ada 10.000. Nonton film 10.000 yuk di mana? Itu di kecamatan. Ya sudah tuh. Dan kondisi, atmosfer, dimensi, struktur, format gedung bioskopnya sama. Cuma di size-nya aja yang lebih kecil dan sederhana. Dan di situ bioskop rakyat itu bukan hanya melulu untuk bioskop rakyat menampilkan hiburan film, tapi di situ kita membangun sebuah ekosistem perekonomian yang baru yang kita hadirkan di kecamatan. Karena bioskop rakyat itu kita bangun 2 lantai. Ini Bentar. bocorannya ini. saya tarik dulu sedikit. Konsepnya bioskop rakyat itu dibangun dengan 2 lantai. Iya. Saya tidak bertanya apakah Bapak sudah punya RAB atau belum. Iya. Pasti ada semua kalau mau. Enggak, teman-teman pengusaha ini pasti melirik, Pak. Ini bagian dari ekonomi kreatif Itu. yang memang ya saya yakin sangat mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Why? Harusnya. Bergerak satu ekosistem di mana ada sebuah bioskop berdiri di kecamatan. Dan itu kan kalau ada Berefek bioskop itu kan efeknya kan
banyak. Dan saya pikir tidak akan hanya di bioskop. Iya, itu tadi saya bilang, saya mencoba dengan kehadiran Biskop ini, dia multifungsi, itu membangun sebuah ekosistem kerakyatan yang baru yang hadir di kecamatan bukan kabupaten. Iya, tahu. Bapak memindahkan bioskop dari kota ke kecamatan. Efeknya banyak. Efeknya banyak. 2 lantai, jadi kalau Bung Elhan di kecamatan apa punya lahan yang nggak gede 10 kali 30, ayo kerjasama, udah jadi Biskop rakyat, 2 lantai, lebih besar lapangan futsal, kan? Lebih gede futsal, Iya. atau sebesar lapangan bulu tangkis, gudang gitu. Dan bahwa itulah yang kita bangun ekonomi kerakyatan, UMKM kuliner di daerah itu, di kecamatan itu. Aduh, ini saya nggak bisa ngomong ini. Ini benar-benar menggerakkan ekonomi kerakyatan. Itu. Saya kembalikan lagi. Pak Ketua memindahkan bioskop yang besar ke kecamatan dengan skop yang lebih sederhana, Sesuai. dengan harga tiket Rp10.000 terjangkau. Saya tidak tahu Pak, motifnya apa nih Pak, Bapak berpikir cerdas seperti ini Pak? Motifnya apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Apakah Bapak Motifnya- mau enggak, kembali lagi, bagian dari peran serta masyarakat perfilman itu aja. Dan kami mencoba berpikir ini menginisiasi, menjadi inisiator dan men-trigger. Bukan kita ingin bersaing dan menunjukkan kegagahan. Ini maksudnya? Ini loh, kami hanya bisa melakukan ini, tapi perlu dukungan. Emang kalau nggak ada dukungan nggak dilakukan. Kami mau lakukan sendiri dengan segala keterbatasan, kemampuan kami sendiri kami lakukan. Walaupun nanti pasti ada pro dan kontra. Sama Biskop rakyat demikian. Kosong sekian sampai mulai tahun 45 sampai sekarang yang permanen semua ekonomi ada tersenter di ibu kota kabupaten, kota madya, provinsi. Yang kecamatan seperti dianak tirikan, mohon maaf. Tapi ini kita bicara fakta. Nah, kami bagian dari perfilman, peran serta kami apa untuk masyarakat itu? Inilah, walaupun kami tahu ini berat. Tapi saya percaya lewat pertemuan kita ini, sosialisasi ini, kami mau sampaikan. Kalau ada yang punya lahan di kecamatan dan terbeban daripada lahan tidur, ayo Ini saya kita kerjasama untuk membangun Biskop rakyat. Biskop rakyat ini kita namai, istilahnya nanti terkenal, jadi kan sekarang ada X61 level 1, level 2 CGV Cinepolis, level 3 ada Sam Studio dan Biskop Independen yang lokal-lokal itu. Level 4 ada namanya Biskop rakyat yang disebut dengan Biosra. Biosra. Jadi namanya Biosra Cilengsi misalkan, Biosra Kecamatan Sragen atau apa gitu. Nah, jadi kayak gitu. Punya lahan situ untuk menciptakan, memunculkan ekosistem ekonomi bukan di kabupaten dan di kecamatan. Jadilah pelopor, jadilah perintis. Karena ini dari sisi bisnis plan-nya juga masuk, dari sisi sosialnya juga masuk. Mungkin ada pertanyaan Bung Elhan, Pak, apakah masyarakat kecamatan ada niat tetap ingin nonton di Biskop ini? Kembali lagi ke platform digital. Saya nggak nanya apakah ada yang nonton atau tidak. Kenapa? Karena yang saya tahu hari ini bayi baru lahir, baru melek, itu udah nontonnya. Betul. Udah nonton. Jadi Iya. justru dengan adanya bioskop di kecamatan, ini akan berbondong-bondong masyarakat hadir. Nah, dari aspek sosiologisnya itu, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan itu, dia menyatakan, risetnya dari Bu Wamennya pernah ngomong itu, bahwa kita ini butuh di daerah apa? Ruang sosialisasi. Itulah yang tadi saya baca, Pak. Bapak bukan hanya memindahkan bioskop, memindahkan layar ke kecamatan, tapi Bapak membuka ruang ekosistem ekonomi kerakyatan. Ya, mungkin ada siapa yang mau sewa layar di situ, mau sosialisasi ya. Karena konsep ini multifungsi. Iya. Selain buat Biskop teater, itu juga multifungsi, bisa dipakai untuk acara-acara di luar jam tayang. Wow. Mau ada ulang tahun, peresmian, kan di kecamatan susah ya.
gitu loh, pakai ya kebanyakan pakai di ruang-ruang kuliner yang pabrik kuliner itu. Tapi kalau ini sudah didesain khusus, kedap suara, kursinya kursi teater, audio, dan ada big screen-nya dan sebagainya, itu memiliki prospek. Kemudian ada kulinernya, dan kalau sudah ada hiburan, ada kuliner, ini nanti tambahannya pasti ada exhibition, Ya, itu dia. pameran apa dan sebagainya. Ini dan itu adanya di kecamatan dan di hidup. Jadi kalau kita ngomong di kota, semua kegiatan bisnis, hiburan dan sebagainya itu adanya di mall. Ya. Oh, di kecamatan kan nggak ada mall. Ya. Nah, adanya di mana? Adanya nanti di Biosra. 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 Biosra adalah bioskop rakyat. Dan ini nggak ada kaitannya. Ini murni independen, muncul dari Perfiki, Persatuan Film Keliling, menyikapin perkembangan hari ini yang sudah zamannya berubah ke digital, ke teknologi. Perfiki harus mengikuti itu. Jadi konsepnya kita tetap dalam domain film dan film keliling dan film yang sekarang. Dan Bung Elhan tahu, jangan dikira ini Biosra, jangan dikira ini warteg yang makan cuma 15.000 tapi menunya recehan gitu tapi nggak enak. Wah, Biosra nanti film-filmnya film lama. Nggak juga. Nah, ini baru saya mau tanyakan. Nggak juga. Film-film baru itu bisa tayang di Biosra. Karena apa? Kawan-kawan pelaku film, PH dan sebagainya, ketika film mereka sudah tayang di Access1, di Bioskop sampai level 3, kemudian harapannya tayang di platform digital. Setelah tayang atau nggak bisa tayang situ, udah jadi arsip kan. Nah, Saya kan di Biosra. ketika dia mau muncul di Biosra, namanya mungkin recehan, Biosra kecil buat masyarakat, tapi itu kalau seluruh kecamatan sudah terakomodir, itu menjadi sebuah kekuatan yang gede. Satu informasi dari pusat langsung menyebar set. Dan ini adalah peluang usaha yang saya tangkap. Di daerah, kami berharap kawan-kawan di daerah, khususnya terutama kita mengapresiasi yang di luar Jawa, mereka jauh. Anda yang berada di daerah Kalimantan, di perkebunan sawit jauh dari hiburan, kita bisa kerjasama dengan perusahaan perkebunan sawit, dia tanah sudah ada. Itu Bapak bocorin lagi. Pertambangan, di mana-mana di pinggiran, kasihan gitu loh. Hadiahi masyarakat sekitar Yes. Anda dengan bioskop rakyat. Itu. Berikan hiburan yang bermanfaat. Bermanfaat. Wow, menarik nih Pak. Itulah bagian namanya peran serta masyarakat perfilman. Oke. Itu wujud nyatanya. Nah, Bung Elhan nanti sebagai perspektifnya apa? Peran serta Anda untuk masyarakat apa dalam industri film? Sebagai media, influencer apa dan sebagainya, pemerintah. Ayo gitu. Kita nggak usah nunggu begini. Kita inisiatif bagaimana membangun bangsa ini sesuai dengan sila kelima. Keadilan yang sosial yang merata bagi perkotaan. Oh salah ya, bagi seluruh masyarakat Indonesia itu ada masyarakat perkotaan, masyarakat daerah, masyarakat pinggiran. Itu yang benar. Ini dia menarik sekali. Menarik sekali ini. Ada peluang usaha buat teman-teman yang lihat rekaman ini, dan saya rekomendasikan bahwasanya peluang untuk mendirikan Biosra atau bioskop rakyat di kecamatan. Izin Pak, di kecamatan boleh 2 atau 3 nggak? Atau hanya 1 per kecamatan? Satu kecamatan hanya satu. Satu kecamatan hanya 1. Nah, dari satu kabupaten ada 8 kecamatan. Ya, bagaimana 8 kecamatan ini ada 8 biosra satu kecamatan. Minimal 1 atau harus wajib 1? Wajib satu. Oke. Jadi bukan sunnah, wajib satu. Wajib 1 per kecamatan. Berarti 1 kecamatan, 1 biosra. Yes. Wah, ini saya yakin banyak pengusaha yang akan melirik ini Pak. Kenapa? Karena soal pembangunan ya kan bisa banyak dilakukan dengan ya gotong royong mungkin satu diantaranya. Tapi mendirikan biosra adalah menurut saya mendirikan gerbang peradaban baru. Iya, di kecamatan. Di kecamatan. Yang hari ini kecamatan yang notabene kita melihat ekonominya kayaknya memang
tidak Begitu-gitu begitu, aja? iya, tidak begitu melesat berkembang. Mereka hanya menjadi follower dari ibu kota kabupaten, bahkan provinsi. Padahal potensi yang paling besar ekonomi kan datang dari desa. Desa diwakilin, atasnya kecamatan, dikoordinasi. Itu ekonomi yang paling besar. Kami dari Biskop Rakyat Perviki ini hendak menghadirkan wadah ekosistem yang baru di kecamatan. Kenapa nggak di kelurahan? Ya karena ekosistem itu kan kita harus mampu mengakomodir wilayah sekitarnya. Tahap pertama kita mau menghadirkan bioskop rakyat di tiap kecamatan di seluruh Indonesia secara 99%. Termasuk kami rindu yang di luar pulau sana itu, kasihan banget itu nggak bisa menikmatin itu. Ya, jangan jauh-jauh lah. Iya. Saudara-saudara kita di Pulau Seribu, deket loh di Jakarta. Itu perlu dibangun. Kawan-kawan di Pulau Seribu, ayo. Saya banyak kawan di Pulau Seribu dan saya berpikir bagaimana kalau sebagai Lu pernah kunjungan ke sana kan? pernah. Dan kalau mendirikan bioskop rakyat di Pulau Seribu itu menarik. Menarik. Dan menariknya lagi, budgetnya kan nggak gede amat. Iya, saya tahu Pak. Kecil banget, Saya tapi dari tadi tidak bahas maksimal, itu. wah. Saya tidak bahas itu dari tadi Pak, dan saya tidak bertanya soal itu Pak. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha ini sudah Begitu paham. iya. Yes. Kita membuat sentral peradaban baru gitu ya kan. Pusat perekonomian baru di tingkat kecamatan. Betul. Ini peluang. Sangat peluang. Dan pasti itu akan didukung karena kita akan tahap pertama ini kita mau merencanakan timelinenya minimal ada 3 kabupaten untuk menjadi pilot project di Indonesia. Wow. Untuk Biskop Rakyat, satu kabupaten ini paling enggak bisa 4 atau 5 kecamatan Biskop Rakyat. Dan kalau sudah ada 3 kabupaten ini, kita akan minta Pak Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk meresmikan Biskop Rakyat sebagai pilot project di seluruh Indonesia. Pemerintah terlebih sebagai regulator pemegang kebijaksanaan itu membuka support yang sebesar-besarnya. Kami tidak minta didukung, tetapi kalau didukung ya terima kasih. Tapi tanpa dukungan bukan berarti kami nggak kerjakan ini. Jadi kita itu bukan no action talk only, kita balik gitu. Action dulu, baru kita bicara. Ayo ini buktinya, gitu. Sebagai masyarakat Indonesia kita tunjukkan, gitu. Saya bilang tadi butuh effort besar, butuh kemauan yang besar, butuh tekad pendirian yang kuat sebab nggak mudah. Pasti banyak tantangannya. Saya sampaikan keinginan kami bukan untuk Perviki sendiri, tapi lebih ke maslahatan orang yang banyak. Dan saya melalui rekaman ini saya akan share melalui kanal-kanal yang lain, dan siapapun yang menangkap frekuensi yang sama, satu di antaranya untuk membuka bioskop di kecamatan Anda, jangan lupa DM ke kami. Saya akan langsungkan ke penggagas, Bapak Ketua Umum berarti ya? Iya. Ketua Umum Perviki, perusahaan film keliling. Persatuan Film Keliling Indonesia. Tapi jujur, Perviki mampu berinovasi ke digital dengan adanya kanal online, media, dan juga TV streaming. Sudah ada. Ini sangat menarik buat saya, dan saya juga menyampaikan dengan gagasan Pak Ketum, Pak Endi, untuk membuat bioskop rakyat ini. Saya yakin akan mendapatkan dukungan banyak. Saya berharap gitu. Ayo, kalau kita nggak bersatu untuk membangun bangsa ini, bangsa di dalam bangsa itu kan ada banyak masyarakat apapun. Itulah yang saya maksud, keadilan yang merata. Keadilan apa? Keadilan yang bersosial. Kan ini seperti ini, nggak banyak orang yang mau mikirin dari pusat ke daerah. Apa sih untungnya? Apa manfaatnya? Kan yang enak di daerah. Nah ini kan. Tapi kalau kita merasa bagian bangsa ini dan kita ingin membangun bangsa ini, apalagi dalam rangka menuju Indonesia emas nanti, kalau nggak mulai sekarang, nunggu saat emas nanti. Menarik sekali Pak Endi. Mungkin sebagai closing statement saya minta 1 menit 2 menit untuk 1 jam juga boleh. Enggak, kepanjangan lah. 1 menit 2 menit aja agar saya bisa presentasikan ke teman-teman pengusaha. Semoga mereka, teman-teman pengusaha muda ini bisa, ayo kita membangun biosra, dan nanti saya akan konekkan langsung ke Pak Ketua Umum. Silakan Pak Ketua Umum. Jadi buat kita semua kawan-kawan, ya terutama yang di daerah, di kecamatan, saya mengajak ayo kita berkontribusi secara nyata
untuk membangun daerah masing-masing. Kami dari pusat hanya menginisiasi, mempelopori dan memberikan sebuah terobosan yang memang ini terobosan yang besar, tidak mudah. Tapi kami dari pusat, dari Jakarta, kita sudah menyiapkan segala konsep, segala piranti, segala juknis dan sebagainya, MOU dan sebagainya sudah ada. Nah, tinggal yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di kecamatan adalah Anda minimal memiliki lahan 10 kali 30 meter. Anda sudah bisa kontribusi membangun daerah Anda dengan membangun dengan sebuah konsep yang akan membuat daerah kecamatan Anda menjadi besar. Nggak usah menunggu dari siapa-siapa. Kita bergandeng tangan, kita bersatu membentuk satu unity ekonomi kerakyatan di daerah, bukan di kota lagi. Kami terbeban dan kami merasakan ini bentuk tanggung jawab kami sebagai bagian masyarakat perfilman dalam wujud peran serta kepada masyarakat di Indonesia. Kami tunggu kabarnya, dan ini tidak lama-lama, membangun juga cepat. Begitu kalian sudah ada lahannya, hubungin kami, kita MOU dan nanti akan siap diresmikan sebagai pilot project bioskop rakyat di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bung Elhan, karena ini wujud kontribusi dia juga sebagai peran serta kepada masyarakat perfilman. Kan saya masyarakat perfilman gitu. Bung Elhan influencer, dan kontribusi kita, kolaborasi kita, inilah yang saya tunggu. Ini baru satu Bung Elhan. Kalau ada Elhan 1, 2, 3 di daerah dan ini menyebar sampai di daerah, dan saya tahu Bung Elhan ini langkahnya itu jauh sekali, sampai luar pulau, sampai pelosok pedalaman. Itu yang kami inginkan, pelosok pedalaman. Sekali lagi, melalui Perfiki, Persatuan Film Keliling Indonesia, kami ingin mewujudkan, membangun bioskop rakyat di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum, dan closing statement dari saya. Dengan hadirnya bioskop rakyat di kecamatan ini bukan hanya sebagai bioskop, tapi bisa menjadi gedung pertemuan dan menjadi ruang kolaborasi, ruang sosial yang aktif secara digital, dan barang tentu saya yakin akan menjadi ekosistem ekonomi kerakyatan seperti yang Pak Ketua sampaikan, terutama akan munculnya satu community cooperative development di daerah tersebut, dan saya yakin para pengusaha akan jeli melihat peluang usaha ini. Dan saya harap saya segera mendapatkan email untuk ajakan kerjasama atau kunjungan verifikasi CQ, apakah lahan-lahan yang teman-teman ajukan cocok dan memenuhi syarat bisa dijadikan untuk didirikan biostra di daerahnya. Terima kasih.